Tes. Ada? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya kepada para peserta dari Visitor Lab Indonesia yang telah bergabung di seminar online atau webinar kali ini. Sebelumnya seperti yang kita ketahui, Lab Indonesia tahun ini berbeda dengan Lab Indonesia yang biasa kita jalanin. Kita biasanya bertemu di satu tempat, kita diskusi langsung, lihat alatnya langsung, ikut seminarnya langsung. Tapi kali ini pertama kalinya kita melakukan exhibition Lab Indonesia secara virtual, secara online. Semoga tahun depan sudah bisa balik lagi ke Lab Indonesia seperti biasanya kita. Oke, jadi saya mau langsung mulai saja. Sebelumnya perkenalkan, saya Intana Pamela Kasudinova, Product Manager dari ITS Science Indonesia. Biasanya kalau di Lab Indonesia, booth kami itu selalu paling depan. Jadi kalau misalkan pintu masuk, mungkin Bapak Ibu sekalian yang udah sering bolak-balik ke Lab Indonesia, buka pintu langsung labnya booth-nya ITS yang pokoknya kita yang paling dekat dengan pintu masuk lah, biasanya selalu seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya perwakilan dari ITS Science Indonesia akan membawakan materi tentang salah satu brand, salah satu produk yang kami agensikan, yaitu dari Horiba, Jepang. Khususnya untuk XRF yang akan saya presentasikan kali ini. Di sini setelah bergabung dengan saya sebagai salah satu panelis, yaitu Mbak Restiani. Mbak Restiani ini perwakilan dari Horiba Indonesia. Artinya untuk Horiba sendiri ada kantor representatifnya di Indonesia. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ada beli alat ke kami untuk Horiba, terus ada trouble atau gimana, seperti biasa lah, ITS akan selalu mensupport mengenai after sales-nya, dan kami pun akan totalitas dibantu oleh tim representatif dari Horiba Indonesia. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh ke Horiba Jepang, gitu. Nggak perlu. Kita punya perwakilan Horiba Indonesia di Jakarta. Oke, kita mulai sebentar. Kita mulai presentasi saya hari ini. Judul kita kali ini mengenai Portable EDXRF Analyzer for ROHS and non-ROHS application. Sebelumnya saya lupa ingin sedikit mengingatkan bahwa acara seminar kali ini hanya 45 menit. Artinya mungkin nanti saya tidak akan terlalu banyak membicarakan tentang teori dan segala macam. Saya mungkin agak sedikit mempercepat ke aplikasi karena waktu kita juga lumayan terbatas kali ini. Oke, langsung saja. Saya mulai sedikit dari basic mengenai fluoresensi sinar X. Nah, alat XRF yang Horiba jual ini memakai prinsip fluoresensi sinar X. Nah, analisa fluoresensi sinar X yang kami tawarkan itu memakai metode EDXRF atau energy dispersion. Jadi fluoresensi sinar X ini seperti yang kita ketahui ada dua jenis, WDXRF atau wavelength dan EDXRF, energy dispersive. Bedanya apa? Hanya beda di prinsipnya sih. Kalau WD biasanya menggunakan lensa yang akan menentukan panjang gelombangnya. Kalau kita, alat Horiba ini memakai prinsip energy dispersive. Nah, analisa dengan menggunakan EDXRF ini mempunyai beberapa keunggulan. Satu, tekniknya non-destruktif terhadap sampel. Artinya sampel Bapak Ibu sekalian akan utuh dan bisa dipakai kembali. Yang sudah untuk pemeriksaan logam ini kan biasanya pakai ICP atau AS. Seperti kita ketahui lah, ICP atau AS pertama butuh preparasi sampel. Kedua butuh consumable, yaitu reagennya. Belum lagi consumable, kalau AS butuh gas.
Dan ketiga, semua sampel yang akan kita analisa tidak bisa dipakai lagi. Karena kita kadang harus dilarutkan, dibakar, dan segala macam. Tapi untuk XRF, untuk analisa menggunakan XRF, kita sudah tidak perlu ngapa-ngapain sampel lah, kasarnya seperti itu. Minim preparasi sampel, bahkan tanpa preparasi. Let's say ibu bapak punya sampel emas. Ya udah, ambil emasnya, taruh di alatnya, tutup, pencet, ukur, selesai. Emasnya bisa dipakai lagi? Bisa. Karena balik lagi, tekniknya adalah non-destruktif terhadap sampel. Oke, apa aja yang bisa dianalisa? Yaitu logam, elementalnya. Secara kuantitatif, iya, dan pasti secara kualitatif. Poin nomor 2 tadi sudah sempat saya bahas, akan terjadi minimum preparasi sampel, bahkan tanpa preparasi. Dan poin ketiga, sampel jenis apa aja sih yang bisa kita analisa menggunakan alat ini? Solid, powder, pasta, cair. Dan balik lagi, tanpa preparasi. Itu salah satu kelebihan alat XRF ini. Oke, ini masih sedikit menyangkut teori. Kita pakai basicnya menggunakan energi X-ray yang akan kita pakai kita menggunakan perhitungan Planck-Einstein relation. Ini juga masih sedikit basic. Jadi dari mana kita dapat mengetahui? Oh, Bu, sampel A mengandung logam A, sampel B mengandung logam B dengan kuantitas dengan jumlah sekian ppm. Nah, dari sini. Jadi kita bisa tahu berdasarkan interaksi antara sinar X dengan sampel kita. Jadi saat sinar X primer atau sinar X pada cup XRF-nya itu ditembakkan ke sampel, kan akan menghasilkan energi. Kita sebut E1 nih. Nah, pada saat proses penembakan sinar X tadi ke sampel, itu akan ada dua fenomena terjadi sekaligus. Satu, fenomena hamburan yang sebelah kiri, dan dua, fenomena fotoelektrik. Oke, sedikit membahas untuk fenomena hamburan. Jadi saat si sinar X-ray-nya nembakin ke sampel, kan kena sama elektron. Nah, terus kan nanti elektronnya ada yang pindah tuh. Nah, saat elektronnya pindah, itu akan ada energi yang dilepaskan. Tapi jatuhnya berupa hamburan sinar. Nah, nanti kita sebut misalkan E2. Nanti dilihat nih, E1-nya, nilai E2 ini sama atau tidak dengan nilai E1. Jika nilai E2 sama dengan E1, maka kita biasanya sebutnya elastik atau hamburan elastik. Tapi jika si energi E1 masih lebih besar dari E2, itu kita sebutnya inelastik. Tapi bukan ini yang akan ditangkap sama detektor CXRF kita. Fenomena yang energi yang akan ditangkap oleh detektor XRF kita itu adalah energi pada saat terjadinya fenomena fotoelektrik. Yang satu lagi. Oke, jadi saya ulang sedikit, saat sinar X-ray-nya ditembakkan ke sampel, maka akan ada elektron yang keluar. Ini tadi proses fenomena hamburan terjadi di sini. Nah, saat elektron keluar, itu elektron di kulit luar akan pindah mengisi kekosongan elektron tersebut. Nah, saat dia pindah, barulah elektron keluar itu mengeluarkan energi fluoresensi sinar X. Nah, energi ini yang kemudian ditangkap sama detektor dan akan dikonversi, akan diterjemahkan menjadi data kualitatif dan kuantitatif. Karena kita tahu bahwa setiap energi, baik itu K alpha, beta, L alpha atau beta, mempunyai setiap elemen atau atom mempunyai K alpha beta dan L alpha beta yang spesifik. Artinya kita tahu, oh kalau K alfanya sekian, maka logamnya apa. Oh kalau K betanya sekian, maka logamnya apa. Itu salah satu prinsipnya si pengukuran menggunakan X-ray ini. Oke, lanjut. Nah, kemudian apa saja sih elemen yang bisa kita ukur dengan menggunakan alat XRF ini? Kalau kita ingat zaman-zaman kita dulu masih kuliah, ini ada namanya Periodic Table of Elements atau SUB, kita kadang nyebutnya. Nah, hampir semua elemen yang ada di dalam
periodic table ini bisa dianalisa secara kuantitatif dan kualitatif dengan XRF. Tapi ada range-nya masing-masing, karena setiap XRF punya model-model tertentu. Let's say model A bisa mulai dari MA, model B bisa mulai dari AL, dan seterusnya, dan seterusnya. Next, kita masuk ke produk Horiba. Tadi saya sudah sedikit menjelaskan tentang basicnya XRF, dan Horiba sendiri merupakan salah satu brand yang fokus terhadap instrumen XRF dengan basic ED-XRF. Jadi Horiba tidak punya instrumen untuk menggunakan analisa dengan basic WD-XRF. Kita hanya fokus di ED-XRF saja. Oleh karena itu, di sini ada tiga golongan besar kasarnya untuk produk-produk Horiba mengenai ED-XRF. Pertama, XGT 9000, kedua Mesa 50 series, dan ketiga Sulfur in Oil series. Kita mulai dari saya akan sedikit menjelaskan tentang XGT 9000 dulu. XGT 9000 ini high end-nya, bisa dibilang alat yang paling high end untuk pengukuran dengan metode ED-XRF. Si XGT 9000 ini selain dia bisa menganalisa logam mulai dari Na sampai U, dia pun bisa mapping. Jadi let's say Bapak Ibu sekalian punya lukisan, kan kadang lukisan itu bisa diketahui ketidakasliannya dari mereka kan kalau lukisan asli itu kadang tintanya tuh suka mengandung logam X lah, logam Y lah. Nah, kita biar tahu kalau itu lukisannya asli atau tidak, bisa kita cek pakai si alat XGT ini. Nah, jadi nanti ditaruh di dalam si alatnya, terus di screening sama si alat, nanti dia akan bisa mapping dan ngasih tahu bahwa misal nih ada logam, let's say Fe, ada logam Fe di bagian, misal misalnya lukisan manusia lah, di bagian kepala dia ngecatnya pakai tinta yang ada kandungan logam X lah gitu. Terus nanti di bagian ini logamnya Y lagi, di bagian ini logamnya Z, beda-beda. Itu kita intinya untuk XGT ini kita bisa mapping. Itu salah satu kelebihan utamanya. That's why XGT 9000 ini merupakan high end-nya XRF di Horiba. Next, berikutnya yang bawah, Sulfur in Oil series. Dari namanya itu sudah fix bahwa alat ini, tipe jenis ini digunakan untuk analisa sulfur in oil. Sebetulnya sulfur in oil series ini ada yang sulfur in oil saja, ada yang sulfur and chlorine in oil. Tergantung kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita fokus di sini? Karena yang sudah-sudah pengalaman di saya pribadi terutama dengan para customer saya untuk di oil, apalagi palm oil, pemeriksaan CL itu biasanya hampir di bawah 2 ppm. Sedangkan untuk instrumen-instrumen tertentu seperti elemental analyzer, itu biasanya mereka limit deteksi itu around 10 to 20, sekitar 10 sampai 20 ppm. Kebanyakan mostly seperti itu. Itulah sebabnya Horiba punya satu rangkaian series tersendiri untuk pengecekan sulfur and chlorine in oil. Yang pasti dengan limit deteksi yang jauh lebih rendah. Itu bisa sampai di bawah 2 ppm. Seperti itu, dan metodenya beda. Biasanya kalau elemental analyzer kan dia pakai metode combustion. Kalau si Horiba ini karena dia bisa mencapai sampai limit deteksi yang rendah, maka kita tetap pakai metode ED-XRF. Sudah 2, sekarang ketiga ini yang akan kita bahas lebih banyak pada hari ini, yaitu Mesa 50 series atau Mesa 50 series. Mesa 50 series ini bisa dikatakan seperti produk yang paling sering terjual karena dia termasuk general sekali. Kasarnya kalau kita beli handphone nih, Samsung kan, kalau zaman sekarang kan hampir semua orang pakai Samsung karena itu udah yang paling general. Nah, ini juga sama. Hampir kebanyakan
di semua lab Indonesia, lab-lab di Indonesia itu pasti punya minimal satu dari rangkaian MESA 50 series ini. Fungsinya buat apa? Sama, analisa kualitatif dan kuantitatif logam, tapi bedanya, tadi kan kalau XGT itu kan dari logamnya bisa dicek dari logam natrium sampai uranium. Nah, kalau MESA 50 agak geser sedikit dia ke kanan, mulai dari golongan 3, dari logam aluminium sampai uranium. Itu aja, jadi balik lagi lah, kan kakaknya nih udah high end nih XGT, jadi si MESA 50 karena lebih general, jadi dia start from logam aluminium. Oke, next. Kita akan bahas mengenai series MESA 50. Ada apa aja? Nah, ada 3. Ada MESA 50, yang ini. Ada MESA 50K, yang ini yang sebelah kanan. Dan terakhir MESA 50U. Atau MESA 50U. Oke, saya sedikit bahas dulu yang beda sendiri nih, si MESA 50U. Pada dasarnya, ketiga MESA 50 ini sama untuk mengukur komposisi elemen. Hanya yang MESA 50U ini, dia memang spesial dibuat untuk inline proses. Jadi, untuk semua pengecekan analisa secara dengan inline, dengan inline proses itu biasanya kita akan menawarkan MESA 50U. That's why itulah sebabnya sampelnya yang bisa digunakan hanya dalam bentuk liquid. Ini special case untuk yang inline. Nah, lalu kita berikutnya ada MESA 50 dan MESA 50K, MESA 50 dan MESA 50K. Apa sih bedanya, Bu Intana? Sedikit sekali bedanya. Dari segi analisa logam sama-sama aluminium sampai U. Dari segi targetnya juga sama, bisa analisa kuantitatif dan kualitatif. Yang ngebedain hanya ukurannya, dimensinya. Kita bisa lihat untuk MESA 50, chambernya sekecil ini, dia lumayan kecil, jadi kita belum bisa memasukkan sampel yang luasnya lebih besar. Contoh laptop, kita nggak bisa masukin laptop ke dalamnya. Nah, kalau kita mau masukin sampel yang luas permukaannya lebih besar, kita bisa pindah ke kakaknya si MESA 50, yaitu MESA 50K. Nah, dia didesain dengan chamber size yang lebih besar untuk masukin sampel-sampel yang juga luas permukaannya lebih besar. MESA 50K ini laptop bisa masuk ke dalamnya. Seperti itu. Kemudian salah satu beda lagi antara MESA 50K dengan MESA 50U adalah yang atas ini, 2 MESA yang atas ini bisa dilakukan untuk melakukan pengukuran ketebalan lapisan. Itu biasanya di industri coating, kita ada beberapa, misalnya satu sampel dia punya beberapa layer, nah kita bisa mengukur ketebalan lapisan, ketebalan per layernya. Oke, next. Kita fokus di MESA 50, tadi yang seperti saya bilang, MESA 50 dan MESA 50K hanya berbeda di chamber size. Oke. MESA 50, nah ini fotonya yang sebelah kanan, laptop bisa masuk di MESA 50K. Sedangkan kalau yang kecil, MESA 50 itu laptop nggak bisa masuk. Speknya seperti apa, Mbak Intana? Ini ada di sini, sama dua-duanya, spek umumnya. Prinsipnya menggunakan EDXRF, target application-nya bisa ROHS, ELV, dan halogen free. Logam yang bisa diukur tadi yang seperti saya sudah sebutkan di awal, dari mulai aluminium sampai uranium, menggunakan jenis sampelnya solid, liquid, powder tanpa preparasi, dan seterusnya. Nanti jika Bapak Ibu membutuhkan brosur ya, bisa nanti minta ke saya atau ke tim Horiba Indonesia. Nanti kami akan kirimkan yang lengkap. Nah, sekarang di seri MESA 50. Tadi kan saya sudah sedikit menjelaskan mengenai basic XRF dengan sinar X yang nembak ke sampel, lalu keluar ada elektron yang lepas, elektron kulit luar masuk ke dalam, dan seterusnya. Nah, sekarang gimana sih proses terjadinya hal tersebut di dalam si alat, di dalam alat XRF? Nah, ini pertama, tadi yang saya bilang, sinar X dihasilkan oleh tabung sinar X, cupnya si XRF yang ada di dalam alat. Ditembakinlah dia. Kemudian
sinar X-nya tadi dieksitasikan ke sampel. Tadi kan yang saya bilang akan ada elektron yang keluar, lalu elektron yang mengisi kekosongan. Ketiga, saat udah dieksitasikan ke sampel, sampel akhirnya mengeluarkan fluoresensi sinar X. Fluoresensi sinar X yang dikeluarkan oleh sampel ditangkap oleh detektor. Beres ditangkap oleh detektor, dianalisa oleh DPP, Digital Pulse Processor. Beres dari situ, seperti biasa konversi dengan software yang sudah ada di dalam satu paketan Horiba ini akan kemudian akan keluar data sampel apa saja, logam apa saja yang terkandung di dalamnya dan berapa banyak konsentrasinya. Dan semua rangkaian ini terjadi di dalam si mesin XRF bagian bawah. Jadi mesin XRF tadi itu bagian atasnya beneran cuma tutupnya saja. Artinya X-ray tube dan segala macamnya semua ditembakkan dari bawah, nggak dari atas atau dari kanan atau dari kiri, tapi semuanya dari bawah. Oke, tadi kan saya sempat singgung bahwa alat kami ini bisa digunakan untuk analisa kualitatif dan kuantitatif logam, atau kita sebut aja lah analisa komposisi. Nah, gimana sih Mbak Intana caranya? Katanya tadi gampang. Oke, ini saya akan coba sedikit jelaskan. Ya, segampang ini. Pertama, preparasi sampel yang tadi saya bilang nyaris tidak ada. Kenapa? Satu, sampel solid bisa langsung dimasukkan. Jadi jika sampel Bapak emas atau let's say kalau perangkat elektronik kan biasanya kayak ada chip gitu kan ya yang perentelan kayak gitu lah. Itu tinggal dimasukin, tinggal ditaruh, atau handphone bahkan tinggal ditaruh, atau misalkan makanan kayak coklat tinggal ditaruh, nggak perlu diapa-apain lagi. Terus kedua, kalau sampelnya liquid sama powder, gimana Mbak? Dimasukkan ke sampel sel. Ini sampel sel ini bukan apa-apa yang untuk ribetin preparasi sampel, bukan. Tapi sampel sel ini kayak wadah, kayak mangkok kecil sekali seukuran, apa ya itu namanya? Cawan porselen. Nah, seukuran cawan porselen hanya untuk masukin sampel liquid sama sampel bubuk itu aja. Kan kita nggak mungkin ada sampel liquid, kita tuang ke mesinnya, itu yang ada rusak kan, jadi tetap kita wadahin ke dalam sampel sel. Udah beres, masukin sampelnya, tutup alatnya, terus kita masuk ke software. Nah, di sini kita akan ngatur programnya, mau tegangannya berapa, arusnya berapa, dan seterusnya. Untuk saat ini saya tidak akan menjelaskan tentang kondisi pengukurannya dulu, karena agak sedikit panjang dan waktu kita lumayan terbatas. Jadi next jika memang ada pertanyaan atau ingin tahu lebih lanjut tentang pengaturan kondisi pengukuran pada XRF, bisa nanti hubungi saya kembali untuk kami lakukan presentasi lebih lanjut di tempat Bapak Ibu sekalian. Oke, lanjut. Habis kita atur kondisi pengukuran ini, pencet start, tunggu sebentar, selesai. Muncullah datanya berupa logam apa saja dan berapa konsentrasinya. Siap, sesimpel itu. Terus coba sekarang kita lihat gimana sih Mbak bentukannya pada proses pengukurannya itu. Nah, ini yang sebelah kiri chamber Mesa 50. Ini saya pakai alat Mesa 50 ya contohnya ya, bukan yang 50K, tapi Mesa 50 saja. Nah, ini chambernya. Nanti sampel Bapak Ibu letakkan di tengah-tengah sini. Tutup. Terus nanti pas habis ditutup, dia akan ada live view-nya di software-nya, yaitu posisi sampel yang sebenarnya. Kayak kalau yang biasa pakai mikroskop, nah itu kayak mikroskop gitu. Kita taruh di stage-nya, dorong ke dalam, terus kita bisa lihat kan secara live kondisi di stage dengan di mikroskopnya pada komputer. Nah, ini persis sama seperti itu. Next, kemudian tadi yang saya bilang, kita lakukanlah pengaturan kondisi pengukurannya, kayak gimana. Ini kurang lebih kayak programnya. Kayak kalau kita mau pakai spektro. Spektro kan hampir semua orang pakai spektro ya. Nah, jadi kalau kita mau pakai spektro kan tinggal kita bikin program. Oh iya, ini standarnya masukinnya A, standarnya B, wavelength-nya sekian, ininya sekian. Nah, ini kurang lebih seperti itu.
tidak sama, tapi kurang lebih seperti itulah. Di sini kita akan melakukan pengaturan kondisi pengukuran. Next. Selesai keluar hasilnya, langsung ke export ke Excel. Dapat. Simpel. Ya, sesimpel itu. Saya bahkan sampai bukannya bingung, cuma saya kayak yang ya udah memang sudah selesai, nggak ada lagi yang perlu dijelaskan, memang sesimpel itu sih. Oke, itu untuk analisa komposisi. Kedua, tadi kan saya bilang untuk series MESA 50 dan MESA 50K bisa untuk analisa ketebalan. Nah, perlu saya pastikan dulu di awal bahwa untuk analisa ketebalan ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui dulu. Pertama, logam apa saja yang terkandung di tiap layernya, di tiap coatingannya. Misal layer 1 coatingannya CU, layer 2 coatingannya Fe, dan seterusnya. Maka pertanyaan berikutnya yang muncul adalah sampai berapa layer sih Mbak biasanya yang bisa kita ukur ketebalannya. Nah, ini sampai 4 layer termasuk base. Jadi biasanya 3 layer plus base, jadi 4 gitu. Kalau misalkan lebih dari itu, saya belum nemu lagi alat yang bisa di atasnya itu sih. Mungkin ada yang lain, tapi kalau untuk dengan metode XRF memang belum ada lagi. Nah, sekarang gimana caranya Mbak? Apakah kalau kita mau analisa ketebalan harus ada preparasi sampel dan lain-lain atau enggak? Ya enggak, sama. Sama persis seperti kalau kita tadi mau analisa komposisi. Sampelnya solid, pastilah solid karena kita mau mengukur coating kan. Sampelnya solid, masukin ke dalam chamber alatnya, tutup alatnya, terus kita lakukan pengaturan kondisi pengukuran nih, kayak tadi yang di komposisi tadi mirip, terus pencet start, selesai, keluar hasilnya. Nah, cuman bedanya di pengaturan kondisi pengukuran ini, kita akan lebih fokus sama si layer-layer ya, contoh berapa jumlah lapisannya, kemudian elemen atau logam apa aja yang ada di tiap layernya. Paling kita bedanya sedikit beda di situ pada saat melakukan programming untuk kondisi pengukuran ini. Oke, ini tadi saya udah bilang informasi sampel apa saja yang dibutuhkan. Pertama jumlah lapisannya, apakah 2 lapisan atau 3 lapisan, dan kedua elemen apa aja yang ada di tiap lapisannya. Ini sampel contohnya lah, contoh coating thickness standar yang kami punya, yang foto di sebelah kanan. Nah, ini dia ada AU, NI, sama CU. Itu artinya dia sudah punya 3 layer. Jadi bisa dipakai? Bisa, karena masih 3 layer. Tadi kan yang saya udah bilang kan, maksimal 4 include base. Gitu. Ini salah satu tadi contoh programmingnya saat kita nanti sebelum kita ngukur si ketebalannya ini. Lalu pencet start, keluar hasil analisanya. Dan seperti biasa kita bisa langsung convert ke Excel. Nah, tadi kita udah ngomong beberapa hal, sekarang balik lagi, saya tuh selalu paling hobi ngomongin keunggulan dari alat-alat yang kami tawarkan. Sekarang kita bahas sedikit keunggulan dari MESA 50-nya Horiba. MESA 50 Horiba kita selalu nyebutnya dengan istilah 5S, teknologi 5S, yaitu apa aja? Speedy, Small, Simple, Smart, and Safe. Speedy, jelas dari namanya speed, cepat. Artinya karena kita di sini menggunakan detektor SDD, silicon based detector, nah si SDD ini bisa membuat waktu pengukuran dan waktu analisa. Jadi ada waktu proses pengukuran dan ada waktu analisa. Nah, itu dengan SDD ini bisa menjadikan waktu tersebut jauh lebih cepat. Bahkan saya pribadi pernah coba dengan alat MESA 50, saya tes dengan waktu pengukuran 5 second, 5 detik, dan dia bisa keluar hasilnya 5 detik. Itu jika kita bandingkan dengan alat serupa, contoh ICP atau AS, itu udah mengikis banyak sekali waktu analisa. Kedua, small. Yap, ya tadi saya bilang, alatnya kecil. Ini MESA 50 gedenya segini. Sebelahnya laptop.
Mesa 50 dengan laptop masih lebih besar laptop. Portable tidak? Yes, portable. Bisa nggak Mbak Itana ditaruh di lab? Tentu bisa. Kalau ditaruh di bawah ke lapangan bisa nggak? Apalagi di lapangan bisa, karena selain portable, kecil, dan Mesa 50 ini sudah dilengkapi dengan built-in baterai. Artinya kalau kita bawa ke site, misalkan ke kebun sawit lah, biasa yang beberapa kali saya pernah dapat info, di kebun sawit kan nggak mungkin tuh kita nyari colokan listrik kan. Nah, bawalah alat ini ke sana, kita lakukan pengukuran langsung di tempat, langsung di kebun sawit, nggak perlu sinyal wifi, internet, atau apapun itu. Dan baterainya bisa bertahan untuk analisa sampai sekitar 6 jam. Nanti kalau udah selesai, kita ngecasnya tuh, jadi gini, kalau misalkan si Mesa 50-nya alatnya ini kita colok ke listrik, itu dia pun akan otomatis ngecas baterai di dalamnya. Jadi nggak ada tuh istilah cabut baterai, dicas lagi, segala macam, nggak ada. Ini sesimpel itu. Anggaplah kayak handphone lah. Kita punya handphone, kita bawa pergi kemana-mana sampai lowbat, pas sudah lowbat, kita colokin ke stop kontak, ke power, dia kan akan otomatis ngecas. Nah, ini persis sama seperti itu. Jadi udah nggak zamannya lagi yang iya nih baterainya bisa dicopot bongkar pasang, itu enggak. Ini udah built in di dalamnya. Dan once again, alatnya sekecil ini. Ini laptop, ini alatnya. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang pernah beberapa kali ikut seminar di tempat kami, atau pernah demo unit dengan alat kami, atau pernah ikut webinar pertamanya Horiba di tahun ini, maksudnya webinar di tahun ini yang pertama untuk Horiba, mungkin udah pernah lihat segede apa sih alat ini gitu. Itu beneran kecil sih gitu. Next, ini small, terus simple. User dapat mengoperasikan hanya dengan satu tombol. Oke, kita biasa sebutnya one button analysis. Seperti yang tadi saya bilang, setelah kita udah punya satu program tertentu, misal sampel ibu nih sampel mie instan, mau dicek kadar logamnya pada mie instan tersebut. Ibu bapak ini udah punya, oh untuk mie instan saya mau pakai waktu pengukuran sekian, voltasenya sekian, filternya sekian, kolimatornya sekian. Bapak ibu cukup setting di awal, simpan programnya, besok-besok tiap mau pakai tinggal buka, pencet start, buka start, buka start. Hanya nggak perlu gonta-ganti apa-apa lagi, nggak perlu gonta-ganti metode dan segala macam, pokoknya kita tinggal buka programnya, terus pencet start di situ, selesai. Tunggu sekian detik atau sekian menit, tergantung kebutuhan Bapak Ibu, kemudian langsung muncul hasilnya dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif. Itu yang kita bilang one button analysis. Pun begitu dengan ngecek ketebalan. Kalau misalkan sudah ada yang kita udah selalu rutin lah melakukan analisa rutin untuk cek ketebalan di sampel tertentu, nah itu tinggal kayak biasa kita save dulu semua di awal program-programnya, besok-besok dan kemudian hari tiap kita mau analisa lagi, ya udah tinggal buka, masukin sampel, pencet run, selesai. Buka lagi programnya, masukin sampelnya, pencet run, selesai. Seperti itu. Again, sesimpel itu. Next, smart. Kenapa kita bilang smart? Karena gini, pada Mesa 50, tadi kan mungkin kalau diperhatikan sebelumnya, di slide yang spek itu, kami ada sebut mengenai analisa ROHS atau ROS. Nah, ROS ini sudah dari tahun berapa, hampir semua alat elektronik yang bisa keluar diperdagangkan di Indonesia, itu harus sudah lolos standar ROS-nya. Jadi ada analisa dengan, kalau tidak salah ada 7 elemen atau lebih, saya lupa, yang kita sebut dengan ROHS tadi. Kemudian tidak hanya pada elektronik saja, tapi juga pada mainan. Yang terakhir saya tahu itu salah satu perusahaan boneka Barbie terbesar di Indonesia, itu pun yang saya pernah dapat infonya harus lolos dulu dengan ROHS ini. Itu yang saya tahu. Nah, Bu Intana, perlu nggak sih kita, kan si Mesa 50 ini hanya bisa cek analisa logamnya saja, kualitatif dan kuantitatif.
Tapi apakah artinya saya harus bikin program sendiri tiap saya mau ngukur ROS? Oh, nggak perlu. Karena di alat Mesa 50 ini, dari pertama kali Bapak Ibu beli, sudah ada software ROS yang ditanam di dalamnya. Jadi, kalau Bapak Ibu emang niatnya hanya untuk ngukur ROS, ya udah, masukin sampelnya, buka langsung program ROS tadi. Nggak perlu diutak-utik segala macam, nggak perlu di setting sana sini lagi karena ini udah built-in, udah ada di dalamnya. Buka nih yang sebelah kanan ini, buka program ROS-nya, pre-measurement 10 detik, yes, sesingkat itu. Kemudian dia langsung kita pencet start dan dia akan langsung mengklasifikasikan secara otomatis setiap material ROS yang terkandung di dalam sampel Bapak Ibu sekalian. Once again, segitu simpelnya. Oke, next. Mana lagi? Nah, terakhir dari teknologi 5S tadi, terakhir safe. Kenapa kita harus memasukkan safe di dalamnya? Karena balik lagi lah, semua orang yang kerja di laboratorium pasti paham bahwa ada efek sana sini mengenai segala macam reagen yang kita pakai di lab, mengenai segala macam instrumen yang kita pakai di lab. Nah, saat kita berbicara tentang XRF, maka kita akan bermain dengan sinar atau panjang gelombang tertentu si X-ray ini, yang mana itu merupakan sinar radiasi. Kita tahu sinar radiasi itu tidak baik efeknya untuk tubuh kita. Sekarang bayangkan, kalau misalkan kita bolak-balik pakai alat yang mengeluarkan sinar radiasi. Oke lah, let's say cuman, Mbak Intana kan tadi katanya cepet nih, cuma 5 detik, 10 detik. Oke, 10 detik 1 sampel. 10 sampel 100 detik. Kalau sehari, let's say kita melakukan pengukuran terhadap 200 sampel, itu total mau berapa detik? Jatuhnya kan berapa menit? Yakin Bapak Ibu sekalian mau terpapar sinar radiasi selama itu setiap harinya? Kan nggak mungkin. Dan nggak baik lah, itu full totally nggak baik lah. Nah, si Horiba ini, Mesa 50 ini, di tutup chambernya itu ada kayak seal yang sudah dipatenkan lah oleh si Horibanya ini. Jadi dia saat tutup chamber ditutup, maka dia akan nge-lock, ngunci. Dan si pengukuran tidak bisa dilakukan sama sekali, itu otomatis nggak bisa dilakukan sama sekali jika belum full ketutup semua. Jika belum full totally lock di semua sisi tutup chambernya. Misal ada yang ada yang bocor sedikit gitu kan, pintunya ada yang mungkin retak atau gimana. Nah, alat ini tidak akan mau ngukur sama sekali. Jadi dia mementingkan safety dari usernya di sini. Saya pribadi pernah coba langsung dengan alat Mesa 50 ini, saya tutup, terus saya nyalakan X-ray tube-nya, maksudnya saya bikin dia running sampel, which is itu bekerja kan, dia mengeluarkan radiasi, kemudian saya pakai alat detektor radiasi, terus yang portable saya coba dikelilingin ke semua bagian unit Mesa 50, dan alhamdulillah indikator detektornya tidak ada yang maju, tidak ada yang bergerak. Jadi dia insya Allah totalitas aman bagi user. Dan seperti yang kita ketahui bahwa akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini sih, memang ada dari beberapa tahun terakhir tuh banyak sekali yang menawarkan alat untuk deteksi menggunakan X-ray, tapi dengan dengan metode handgun, metode tembak seperti yang sebelah kanan ini. Dengan asumsi, Bu Intana yang tembak aja kan enak, ringkas, bisa dibawa-bawa kemana-mana. Satu. Terus kedua, Bu Intana yang tembak aja kan enak, cepat analisanya. Dua. Tanpa kadang user sadari, kadang tuh user nggak ngeh bahwa saat kita melakukan analisa dengan yang tadi sistem handgun yang sistemnya tinggal ditembak itu, secara nggak langsung itu sinar X-ray yang keluar dari si alat tersebut ke sampel itu kan akan kemana-mana, tidak menutup kemungkinan akan kena dengan user atau orang-orang di sekeliling mereka gitu. Jadi to be honest,
saya pribadi, terlepas saya jualan atau tidak si alat Horiba ini, to be honest, saya pribadi, saya pun sebisa mungkin tidak akan, sebisa mungkin meminimalkan menggunakan alat X-ray dengan metode handgun seperti yang di sebelah kanan ini. Karena itu, itu terlalu, safety-nya tidak ada yang ngejamin safety-nya. Kayak kita lagi pandemi kayak gini, semua orang dituntut pakai masker biar nggak ketularan. Nah itu sama. Saat ada alat X-ray, hampir semua brand berlomba-lomba untuk mengedepankan safety. Dan sementara ada satu jenis alat dengan tipe handgun yang dengan kasar kata kayak ya udahlah yang penting cepat, yang penting gampang gini tanpa memikirkan keselamatan dari si usernya. Jadi saya pribadi tidak menganjurkan untuk memakai alat X-ray dengan tipe atau model seperti itu. Kalau pengen portable, kami bisa. Mesa 50 bisa portable. Tadi saya sudah bilang, bisa dibawa ke lapangan dan segala macam. Terus cepat, ya Mesa 50 juga cepat. Oke, next aplikasi. Aplikasinya banyak, cuman mengingat saya hanya punya waktu around less than 5 minutes, jadi saya mungkin akan sedikit mempercepat saja. Aplikasinya bisa untuk identifikasi material, untuk logam-logam berharga, dan tadi yang saya juga bilang untuk toys dan plating layer dan segala macam, dan termasuk pada makanan itu juga ada. Ini sedikit aja contohnya ya. Oke, ini contoh yang pada tadi emas. Biasanya yang pakai ini adalah pegadaian. Mereka untuk beneran tahu emas sekian karat, konsentrasinya berapa-berapa. Kemudian pada makanan biasanya yang dilihat adalah NaCl atau ion kloridanya. Ini contoh makanan pada minuman kaleng, pada kecap, mie instan, dan ini pada oil oil untuk masak lah, minyak untuk masak. Kemudian balik lagi ini ROHS untuk electrical dan electronic equipment. Dan kita juga sudah merujuk pada standar IEC 62321, IEC 62321 yang jelas dijelaskan di statementnya bahwa untuk screening lead mercury, cadmium, total chromium, and total bromine, maka kita harus using X-ray fluorescence spectrometry, which is alat kita beneran masuk ke dalam standar IEC 62321. Oke, terima kasih. Saya tutup dulu sampai sini. Saya coba cek ada Q&A-nya atau tidak. Gimana sih? Oke, aman. Jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu sekalian nih ada yang tadi karena mungkin saya bicaranya agak lumayan cepat karena memang waktunya juga lumayan terbatas. Jadi bisa nanti kalau ada pertanyaan apa-apa menghubungi saya di telepon atau WhatsApp 0813 18656524. Saya ketik di kolom chat atau di email saya intana.pamela@itsindonesia.com @its-indonesia.com. Oke, udah saya infokan juga di kolom komentar. Kemudian kalau misalkan nanti yang mau Bu, saya mau demo unit, silakan hubungi saya. Bu, saya mau ngecek apakah sampel saya bisa atau tidak dengan alat Ibu, silakan hubungi saya. Atau Bu, saya mau kirim sampel ke Horiba Singapura, Horiba Jepang, silakan hubungi saya. Feel free untuk seperti itu. Atau Bu, saya mau penjelasan lebih lanjut, tolong presentasi di kantor saya, silakan hubungi saya. Maka kami akan datang ke tempat Ibu Bapak sekalian untuk memberikan tambahan informasi lagi. Berapa menit lagi? Oke, sekitar 2 menit lagi. Jadi saya rasa cukup dulu, saya tutup sampai sini dulu presentasi saya kali ini. Once again, nomor telepon dan email saya ada di kolom chat tadi, di kolom komentar 0813 18656524 dengan email intana.pamela@its-indonesia.com. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Oh ya, bagi para peserta yang udah join seminar saya kali ini, nanti ditunggu ya. Semoga berhasil dapat giveaway tumbler dari kita. Nanti akan kita undi yang visit di
virtual booth-nya ITS, dan yang visit seminar-seminar ITS akan kita undi per hari around 70 people. Per hari sekitar 70 visitor, 70 orang. Nanti akan kami kirimin merchandise dari ITS. Oke, sekian dari saya. Atas waktu dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.